pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80%, Pak, lockdown, karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusa-gerusu, bisa salah, bisa keliru. Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu, rakyat sudah nggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apa kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. On behalf of the World Bank, I would like to congratulate the government of Indonesia for the excellent management of the COVID-19 pandemic. The government's response was balanced and measured. It helped to save lives and mitigate the impacts of the crisis on the economy. Thanks to excellent macroeconomic management, the economy has already bounced back from the crisis. We commend Indonesia's handling of the COVID-19 pandemic with a careful and measured approach it takes. The entire UN family of 25 agencies, including WHO, stands ready to continue to provide advice to the government as it works to address the long-term economic and development consequences of the pandemic. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu. Dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini. Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya akan bertanya pada mereka, Presiden nggak usah pakai masker awal-awal. Yang pakai masker hanya yang batuk-batuk, yang kena saja. Nggak ada seminggu, semua harus pakai masker. Ternyata mereka bingung, kita juga bingung. Begitu sampai pada puncaknya, semua negara cari yang namanya APD. APD semuanya kita juga cari kemana-mana. Ternyata kita sendiri bisa berproduksi dan dikirim ke negara-negara lain. Kita saking memang posisinya posisi semuanya bingung. Tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengaman, ternyata kalau kita pengen semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu.
ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan. Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80%, Pak, lockdown. Karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusa-gerusu, bisa salah, bisa keliru. Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu, rakyat sudah nggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apa kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Dan pada ditekan dari sisi pandemi, pada saat yang sama ditekan juga dari sisi ekonomi. Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjlok 16%. Pada belanja harus naik 12%. Gimana coba? Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang memberikan pengalaman besar kepada kita semuanya, kepada gubernur, bupati, wali kota, TNI dan Polri yang urusan pertahanan keamanan, urusan ketertiban masyarakat, semuanya ngurusi gimana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik vaksin. Dan jumlah yang kita suntikkan sampai saat ini sudah 448 juta suntikan. Bapak Ibu bisa membayangkan gimana satu persatu 448 suntikan itu kita berikan pada masyarakat. Bukan persoalan yang gampang. Dan geografis kita juga tidak mudah. Ada gunung, ada laut, ada sungai yang harus semuanya dilalui untuk mencapai yang namanya rakyat bisa disuntik. Rakyat mau disuntik. Artinya apa? Itu pekerjaan yang memerlukan sinergitas yang sangat baik. Dan itu semuanya bisa kita lakukan. Dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi yang paling sangat mendukung adalah partisipasi masyarakat yang begitu sangat besar dalam menangani pandemi dan ekonomi kita.